Pemirsa, untuk mengetahui jalannya unjuk rasa di depan Istana Negara, kita sudah bergabung dengan rekan Wenda Nura yang berada di kawasan Istana Negara, Jakarta. Baik, maksud kami Jessica, baik, selamat siang Jessica, apakah aksi sudah mulai dan apa saja tuntutan mereka? Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di area Monas, Jakarta Pusat memang sedang berlangsungnya aksi demonstrasi dari Serikat Buruh atau KSPI yang menuntut beberapa hal, salah satunya terkait penetapan UMP dan juga UMK, yang mana ini tadi juga sudah berlangsungnya sesi wawancara dengan Said Iqbal selaku Ketua Partai Buruh, dan juga tadi ada pun perwakilan dari KSPI untuk menjelaskan apa saja yang dituntut dari aksi demonstrasi pada hari ini, yang mana informasinya mereka menyampaikan bahwa aksi atau tujuan aksi demonstrasi yang dilakukan pada hari ini dan juga besok adalah revisi dari penetapan UMP dan UMK, yang mana ini UMP DKI Jakarta ini lebih rendah dibandingkan dengan UMK di Kota Bekasi dan juga Karawang. Sehingga hal ini memang menjadi salah satu tanda diferensiasi terkait upah yang seharusnya setara, karena memang tadi disampaikan juga bahwa terkait kebutuhan hidup layak ini tidak dipenuhi dari UMP yang telah ditetapkan beberapa hari yang lalu oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pramono Anung. Sehingga dari aksi demonstrasi ini dengan harapan bahwa Gubernur dan juga Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar aspirasi yang disampaikan dari aksi demonstrasi ini adalah revisi penetapan UMP sebesar sebelumnya dari 5,7 juta rupiah menjadi 5,890 ribu rupiah. Hal ini memang menjadi salah satu tuntutan utama dari Serikat Buruh melalui aksi demonstrasi pada hari ini, karena memang informasinya bahwa aksi ini akan terus dilangsungkan tanpa henti hingga akhirnya pemerintah akan mendengarkan dan menetapkan UMP menjadi Rp5.890.000. Dan informasinya bahwa aksi demonstrasi ini akan dilangsungkan pada esok hari dengan mengundang atau dihadiri sebanyak 10.000 motor, kendaraan bermotor ke Jakarta dari Jawa Barat. Dan informasinya setelah esok hari pun akan dilanjutkan lagi setelah tahun baru 2026. Sehingga kita akan terus pantau kondisi terkini di area Monas, Jakarta Pusat. Nata. Baik, terima kasih Jessica Winoto atas laporan Anda langsung dari kawasan Balai Kota Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, mengisi libur panjang Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, mereka datang untuk melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Masyarakat dari berbagai daerah datang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Mereka datang karena penasaran ingin melihat langsung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Salah satu pengunjung lansia mengaku bangga Kaltim mempunyai Ibu Kota Nusantara. Walaupun harus menggunakan tongkat untuk menyusuri IKN, namun ia sangat bahagia bisa langsung melihat Istana Presiden dari jarak dekat. Bangga nggak sih Bu punya Bangga. IKN di Kalimantan Timur? Kalimantan Timur punya ibu kota nanti. Ibu berangkat ke sini sama siapa? Itu cucunya situ. Oke, siap. Sementara warga asal Bandung, Jawa Barat sengaja datang langsung melihat perkembangan pembangunan IKN. Ia berharap IKN nantinya benar-benar dimanfaatkan agar ekonomi masyarakat sekitar ikut terdongkrak. Kita lihat nanti ke depannya benar-benar dimanfaatkan atau enggak gitu. Kami berharap ya memang benar-benar dimanfaatkan supaya bisa ada efek domino untuk ekonomi masyarakat setempat. Pihak otorita IKN menyatakan jumlah wisatawan ke IKN meningkat. Tercatat sebanyak 10.050 kendaraan dengan total 36.000 pengunjung. Kunjungan warga ke IKN ini akan terus dibuka hingga masa liburan berakhir, dengan tujuan agar masyarakat tidak termakan berita hoax terkait pembangunan IKN yang mangkrak. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru bersama dengan libur sekolah membuat kawasan Malioboro, Jakarta ramai wisatawan. Wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, hingga kota-kota lain di luar Jawa.
Hadirnya live musik tradisional angklung dan juga musisi jalanan di beberapa titik pedestrian Malioboro menghibur para wisatawan yang ingin menikmati suasana malam di Malioboro. Kepadatan wisatawan pun yang terjadi di jantung pariwisata kota Jogja ini diprediksi akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun nanti. Pemirsa, Pantai Pangandaran, Jawa Barat diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Sejak Jumat pekan lalu, sebanyak 46.000 wisatawan pun tiba di Pantai Pangandaran dan jumlah kunjungan wisatawan meningkat signifikan selama libur panjang. Puluhan ribu wisatawan memadati kawasan Pantai Pangandaran, Jawa Barat selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Antrean kendaraan terjadi mulai dari gerbang masuk kawasan Pantai Pangandaran. Mobil pribadi dan bus pariwisata datang dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Bandung, Garut, hingga Jawa Timur. Wisatawan pun menikmati berbagai aktivitas, mulai dari bermain pasir, berenang, naik perahu menuju pasir putih, hingga menunggang kuda di tepi pantai. Sama keluarga. Apa aja nih, aktivitas apa aja yang dilakukan di pantai? Kita tadi pagi ke pantai timur lihat matahari, tapi sayangnya hari ini lagi mendung, cuman nggak jadi masalah. Kita langsung ke pantai barat, main pasir, main kuda, main perahu. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran menyebut jumlah kunjungan wisatawan meningkat signifikan selama libur panjang. Angkanya sekitar 46.000 orang yang datang ke Pangandaran sampai Sabtu. Hari ini dilaporkannya besok. Itu tersebar di 6 destinasi berarti? Ya, semua 6 destinasi. Untuk menjaga keamanan, petugas gabungan dari Satpol Airut, Balai Wisata, dan Satpol PP terus disiagakan di sepanjang pantai. Petugas mengimbau wisatawan agar tetap waspada dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Aliansi Buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta terkait dengan kenaikan UMP yang dinilai terlalu rendah. Sementara itu, Gubernur Pramono Anung menyebut bahwa UMP DKI Jakarta merupakan tertinggi dari provinsi lain yang ada di Indonesia. Jadi Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75. Sehingga sekarang ini upah minimum di Jakarta 5,7 juta lebih. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif. Di antaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari Pamjaya juga kami subsidi. Dengan demikian saya berharap, karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah. Tapi kan yang di demo di Jakarta, ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta itu penting. Model sekaligus selebgram Ayu Aulia membantah menjadi anggota tim kreatif Kementerian Pertahanan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindosian. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya,